sekarang orang. Tidak banyak. Rasulullah SAW bersabda, Innal quluba la tasda'u kama yasda'u bihil hadidu wa jila'uha dzikrullah. Sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi, dan yang mengkilapkannya adalah zikrullah. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'd silahi anta maqsudi wa ridaka matbu'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala rabbis rah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon izin pangarsa Abah, mohon izin para kiai, para alim ulama, para kesepuhan semuanya yang mulia, Romo Kiai Haji Profesor Subandi, Romo Kiai Haji Profesor Riyadno, Bunda Hajah Haya, para kesepuhan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur sepenuh langit dan bumi pada hari ini kita masih bisa duduk di sini bersama para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Dan karena itu marilah kita pertama-tama memohon keberkahan dari para kasih Allah ini, dari Allah Subhanahu wa taala melalui para kasih Allah. Bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir Waliullah Bisyafa' Nabi Muhammad Bi'idnillah Waridallah Bil barakah wal karamah Bang Syaba'ah Waliullah Bisyafa' Nabi Muhammad biidnillah wa biridallah. Ini zaman sudah akhir. Jaga iman, jangan tergelincir lewat manakib. Syekh Abdul Qadir, banyak ibadah, banyak berzikir. Alhamdulillah alamin. Ya mayblughul muridi idal istiqadah Allah kana fil masyriqi farazka masrujun wa sayfuka maslun ramka mansubun wa qawzuka mawturun wa zamuka syaibun wa rikabu alin abina fi qadahajadina khairai dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga berkah manakib ini untuk kita semuanya, untuk anak turun kita, keluarga besar kita, keluarga besar Ikhwan Ahwat Qodi Rasamadiah, Masyurul Sirna Rasa PPKN, seluruhnya semua hajat dikabulkan Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Di antara hajat dari putranda Romo Kiai Haji Profesor Subandi, ya, mohon untuk mendapatkan beasiswa LPDP, yaitu satu Bunda Alfi Syahrina dan Bunda Nur Zidni Ilman Nafiah, dan juga semua hajat kita semua dikabulkan Allah, ditetapkan Allah menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli zikir, menjadi orang pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta para kekasih Allah, pecinta segala sesuatu yang mendekatkan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga hidupnya manfaat fi dini wa dunia wal akhirah, untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk gurunya, untuk keluarganya, untuk keluarga besarnya, untuk anak turunnya semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakah karamah doa kita terus sepak sahabat pada sahabat sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sekali lagi bersyukur sepenuh langit dan bumi bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk duduk dengan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Ya, dan kita semuanya juga termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pecinta-pecinta kesucian jiwa, pecinta-pecinta Allah. Kita semuanya termasuk orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahmat karunia dari Allah sebagaimana doa guru agung kita. Itu ya, doa guru agung kita ya, ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsira wa minalladzina la tulhihim amwalihim wala auladuhum an dzikrillah anna dzikra min afdhalil umur al-fadail wa afdhalil qurba. Nah, begitu ya. Nah, kita termasuk orang-orang yang telah diaminkan, didoakan oleh guru-guru agung kita. Doanya seperti ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak dibuat lalai oleh harta dan anak-anak dari berzikir kepada Allah. Bahwa zikir kepada Allah termasuk paling utama antara hal-hal yang utama. Saudara-saudaraku sekalian yang telah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mukminin. Jadi tidak sembarangan ya, yang duduk di hadapan saya ini bukan orang-orang sembarangan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, di sini ada ahli ibadah, ahli amaliyah, ada ahli ilmu, tapi semuanya mengutamakan Allah. Alhamdulillah, tidak semuanya orang itu dipilih oleh Allah. Banyak kesibukan, tetapi kesibukan itu tidak mengutamakan Allah. Masya Allah, tetapi kita, tadi ada yang jam 12 sudah dibangunkan oleh Allah, kemudian mandi taubat, ya alhamdulillah, kemudian dilanjutkan dengan sholat di antara syukur wudu, di antaranya juga sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat taubat, kemudian sholat hajat, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat tasbih, kemudian sholat witir, dan dilanjutkan dengan zikir. Masya Allah, kenikmatan rasa-rasa itu telah diberikan oleh Allah melalui guru agung kita Hadratus Syekh Pangasahabos Qaddasallahu. Dan tidak semua orang dipilih oleh seperti itu. Orang yang mampu berzikir, orang yang mampu khotaman, orang yang mampu manakiban atau dimampukan, semuanya dimampukan. Itu karena Allah yang memampukan, Allah yang memilih, ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku bersamanya. Ya siapa? Yaitu orang-orang yang zikir kepada subhanallah. Bagaimana tidak pilihan saudara-saudaraku semuanya? Segala kegiatan, segala kesibukan dunia kita, kesibukan dinas mungkin, kesibukan apa saja, tetapi tidak melupakan bahwa kita ada nomor satu yang kita utamakan, yaitu memupuk rasa cinta kepada Allah, membersihkan hati dari dosa besar, dari dosa kecil, dari syirik besar, dari syirik kecil dan ghaflah kepada Allah. Itu semuanya karena apa? Guru agung kita Hadratus Syekh Pangasahabos Qaddasallahu sirah, beliau di dalam kitab Fadhailus Syuhur, bahwasanya beliau telah di dalam huruf ra, ya, di dalam huruf ra itu di sana ada rain. Nah, di sini coba insya Allah saya bacakan, kalau salah mohon maafkan. Ar-rain wa huwal hijabul hailu baina qalbil abidi wa ma'budi bi istila'il hayatin nafsaniyati wa rusukhil dhulumatil jismaniyati fihi bihaitu yanhajibu. Nah, ini ya sudah mata tua ya, anwaril rububiyah bil kulliyah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kalla
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qalba la tasda'u kama yasda'u bihil hadidu wajilaha. Nah, ini kurang lebih maknanya seperti ini. Roin itu kotoran ya. Roin merupakan tirai yang menjadi penghalang antara hati kita dengan Allah. Hal ini disebabkan karena masih mendominasinya kumpulan nafsu dan kokohnya kezaliman jasmaniyah di dalam jiwanya, yang mana ia terhalangi dari cahaya rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan menyeluruh. Masya Allah. Makanya Allah berfirman yang artinya sekali-kali tidak demikian, sesungguhnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Jadi saudaraku, bermacam kegiatan, ribuan bahkan jutaan kegiatan di dunia ini, ternyata yang terpilih menjadi orang yang mengutamakan membersihkan hati tidak sembarang orang, tidak banyak. Rasulullah SAW bersabda, innal quluba la tasda'u kama yasda'u bihil hadidu wa jila'uha dzikrullah. Sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi, dan yang mengkilapkannya adalah zikrullah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mengutamakan zikir, mengutamakan Allah. Apapun kegiatan kita, apapun kondisi kita, apapun Allah telah menetapkan kita, tapi alhamdulillah kita sekarang ini duduk bersama di sini. Tidak sembarang orang, saudara-saudara semuanya. Masya Allah, tidak sembarang orang terpilih untuk duduk pada subuh kayak gini mah enaknya tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Mengapa kita bisa ini? Karena terpilih. Jadi begitu ya, kita bisanya itu karena dipilih oleh Allah, dipertemukan dengan ahli zikir, ditemukan dengan orang yang dipilih oleh Allah yang satu pada masanya. Mayadillahu fahwal mutadi wa majdil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Kita telah dipertemukan dengan wali mursyid dan kita diberikan anugerah keyakinan untuk meyakininya, sehingga jam 12 udah ada yang dibangunkan tadi. Allahu Akbar, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hati kita kadang-kadang air mata turun begitu saja, karena apa? Telah dipilih oleh Allah. Tidak semua orang bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana jani subhandakorani, firman Allah ya dalam hadis qudsi, aku bersama orang-orang yang zikir kepada. Masya Allah, kebahagiaan mana yang melebihi ketika kita ditetapkan oleh Allah menjadi pecinta Allah, yaitu dengan sukanya berzikir kepada kita. Masya Allah, rain kotoran ini telah Allah bersihkan melalui guru agung kita, bimbingan beliau, sehingga kita mampu untuk DKM zikir khotaman manakiban, mampu membersihkan ya dengan zikir ini, karena sifat-sifat yang ada di dalam diri kita itu, naudzubillah min dzalik, saudara-saudaraku semuanya, menjadikan hati itu kotor ya. Di antaranya guru agung kita di sini memperjelas lagi bahwa yang membuat mengkaratnya hati menjadi kotor di antaranya sifat bakhil, sehingga kita diingatkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar, wal jahilu asyahiyu ahabu ilallahi min abidin bakhil. Bakhil itu menyebabkan jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang bodoh yang murah hati lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang bakhil. Nah, untuk bisa minta, kalau kita menyimak ya beberapa peristiwa orang-orang yang bakhil itu, naudzubillah min dzalik,
Naudzubillah min dzalik, ketika kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui guru agung kita, orang-orang yang bakhil itu, naudzubillah min dzalik, mempunyai ada peristiwa-peristiwa yang mengenaskan. Ya, suatu ketika baginda Rasulullah SAW kedatangan seorang wanita. Wanita tersebut tangan kanannya itu mati. Jadi tangan kanannya mati, keple gitu ya, mati, nggak bisa diangkat, nggak bisa digerakkan, nggak bisa. Masya Allah. Jadi kemudian memohon kepada baginda Nabi SAW supaya disembuhkan tangan itu. Nah, dengan mohonnya, wahai baginda Nabi, saya mohon doa kepada Allah, doakan kepada Allah agar tanganku baik kembali, ya, untuk beribadah kepadanya, gitu ya. Kemudian baginda Nabi memperhatikan tangan wanita itu dan berkata, mengapa sampai begitu? Nah, gitu ya. Kemudian baginda Nabi setelah menanyakan wanita tersebut menjelaskan, saya bermimpi pada hari kiamat datang, neraka jahanam telah disiapkan dan surga disiapkan. Dalam neraka saya melihat beberapa lembah. Kulihat dalam sebuah lembah ada ibuku, di tangannya ada sepotong lemak makanan, sedangkan di tangan lainnya terdapat cabikan kecil dan dibuatnya untuk menyelamatkan diri dari api. Kemudian aku bertanya kepada ibuku, apa yang terjadi pada ibu? Padahal engkau orang yang taat ibadah kepada Allah dan suamimu telah ridho kepadamu. Kemudian ibunya menjawab, aku dulu seorang yang sangat pelit, disinilah tempat orang yang pelit. Saudara-saudara semuanya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat pelit ini. Kemudian kita bisa mengikuti seperti Buddha Cahaya setiap saat hari tanpa sedekah. Kemudian apa artinya lemak dan cabikan ini? Tanyaku lagi. Ibuku kemudian menjawab, inilah yang pernah ku sedekahkan dulu. Aku sama sekali tidak pernah bersedekah selain ini. Benda ini diberikan kepadaku dan inilah yang melindungiku dari api neraka dan siksaan. Setelah itu aku bertanya, di manakah ayahku sekarang? Ayahmu seorang dermawan dan sekarang ditempatkan di surga. Nah, kemudian si wanita tersebut pergi ke surga, didapati ayahnya di tepi telaga. Di tepi telagamu, wahai baginda Nabi. Kemudian dia memberi minum beberapa orang dari tangan Sayyidina Ali dari tangan Sayyidina Utsman, kemudian dari tangan Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian dari tangan Sayyidina Abu Bakar, dan dari tanganmu, wahai baginda Rasulullah yang mulia. Aku pun mengadu kepada ayah, ibu itu orang yang taat kepada Allah, dan ayah juga ridho kepadamu. Kini ibu di sebuah lembah neraka jahanam, sedangkan ayah sibuk memberikan minum kepada orang lain. Sangat dahaga, ayah berikan ia seteguk air. Lalu aku mengambil sebuah cawan dan kuisi air untuk memberi minum ibu. Saat ku minumkan kepada ibu, dengar suara, semoga Allah mematikan tanganmu. Engkau datang memberi minum kepada seorang wanita yang kikir dan pendurhaka dari air minum telaga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah itu aku terbangun dan tanganku kudapati telah mati tergantung-gantung. Mendengar cerita itu, baginda Nabi bersabda, kekikiran ibumu telah menghukummu di dunia, lalu bagaimana hukuman di akhirat? Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa baginda Nabi meletakkan tongkatnya pada wanita itu dan berdoa, Tuhan, dengan mimpi yang dipisahkan wanita ini, kembalikan keadaan tangannya seperti semula. Maka tangannya pun kembali membaik. Masya Allah. Ini peristiwa yang Masya Allah luar biasa, saudara-saudaraku semuanya. Makanya besok itu di akhirat ya, bahwasanya penduduk neraka itu bisa melihat penduduk surga bisa melihat penduduk neraka. Ini di dalam surat Al-A'raf ya. Wanada ashabun nari ashabal jannah anafidu alaina minal ma'i mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahu 'alal kafirin.
Para penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rizki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Maka jawab mereka, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat ini. Kalau masih ada sifat ini, mudah cara menghilangkannya dengan zikrullah, la ilaha illallah. Makanya apa itu, merubah nasib kita itu dengan talqin. Tanpa talqin nggak bisa. Merubah kita yang tadi kikir menjadi dermawan nggak bisa. Merubah kita yang tadinya keras menjadi lembut nggak bisa. Ya, dengan zikir yang ditanamkan ke dalam jiwa raga kita, itulah merubah segalanya. Maka zikir itu merubah nasib, talqin itu merubah nasib. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, selagi lagi kita selalu bersyukur sepenuh langit dan bumi, kita telah ditetapkan oleh Allah, telah dipilih oleh Allah menjadi murid Hadratus Syekh Muhammad Abbas Qaddasallahu sirah, yang setiap saat kita lihat beliau memberikan sedekah. Kemarin ketika kami sohbah ke sana pagi-pagi, banyak sekali yang hadir di sana, semuanya mendapatkan sarapan pagi. Masya Allah, di beliau tiada hari tanpa sedekah. Demikian juga murid-muridnya yang terpilih sudah memberikan contoh yang luar biasa, agar kita semuanya terhindar dari kotoran-kotoran hati ini. Kotoran hati ini setelah kita mempunyai rumusnya, cara membersihkannya tiada lain yang senjata sudah diberikan kepada kita, yaitu zikir jahar. Dan zikir khafi akan mengikuti. Karena setiap zikir jahar, meskipun kita zikir khafi yang lupa, sudah dianggap kita zikir khafi, karena kita sudah belajar kepada ahlinya. Berbeda yang belum talqin. Kalau belum talqin nggak zikir, ya nggak zikir saja. Tapi kalau sudah talqin, lupa zikir, sudah dianggap kita berzikir. Demikian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Akhirul qali billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.